Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh pondok pesantren Hidayah, pengasuh pasien kita Pakistan, Masjid Al-Rasyid nomor SM, Dr. B.J. Muhammad Al-Amizidi, teman-teman semuanya jamaah Al-Hikam, baik yang secara offline di awal Masjid Al-Rasyid maupun yang online, baik di YouTube maupun di Zoom. Ada dua Profesor Dr. Muslim Sri Budi Wahyuningsih tadi. Ada Bu Dede, ada Pak Ali, ada Pak Mahyud dan lain sebagainya. Selamat datang di kajian duha ini. Kajian duha ini sudah kita mulai sejak hari Jumat yang lalu. Insyaallah akan rutin Bapak Ibu hari Selasa dan Jumat dengan tampilan yang baru. Ini live YouTube, live Zoom, live Facebooknya Gus Al, live tiga media online. Kemudian tampilan TV-nya tampilan baru. Ini kita seolah-olah di gedung menara nih. Di tampilan backgroundnya ini gedung. Ini karena salah satu teknologi, kemajuan teknologi, karena ada Fogme TV dan WSM TV. Terima kasih teman-teman WSM TV dan Fogme TV sudah berkolaborasi untuk menyatukan kegiatan yang berbasis kita ini. Kita lanjut ke pasal kedua. Sebelum lanjutkan kita baca suatu Fatihah. Semoga kegiatan ini senantiasa memberikan berkah, menambah pengetahuan kita, pengetahuan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bukan ilmu pengetahuan yang menjauhkan kita kepada Allah SWT. Dan semoga kegiatan ini senantiasa menambah ilmu, manfaat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Ya, langsung saja kita lanjut ke pasal kedua, kita Al-Hikam pada kursikan pemerintah kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa terus mengkaji hasanah keilmuan Islam. Semoga bertambahnya ilmu kita, bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Ramadan ini betul-betul menjadi bulan berkah bagi kita semua, mendapatkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah kajian duha yang offline maupun online, jamaah YouTubia, jamaah Facebookia maupun jamaah Zoomia yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas bait hikam yang kedua, yaitu iradatu tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab manasyahwa al-khafiyah. Kamu ingin mengharapkan tajrid hanya beribadah kepada Allah, ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab, padahal sebetulnya kamu itu tempatnya makom kasab, asbab itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Mudahnya begini, orang itu ada makomnya, ada yang makom tajrid, ada yang makom kasab atau asbab. Tajrid itu apa artinya? Tajrid secara bahasa artinya meligi, muhung, hanya, kosong, hanya nerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dihabiskan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah, dia kuat untuk beribadah kepada Allah tanpa bekerja, dan Allah cukupkan rezekinya dengan caranya Allah. Nah, orang-orang semacam ini itu levelnya level tajrid. Tidak perlu dia menurunkan gridnya menjadi kasab. Kasab itu artinya apa? Orang kalau tidak kerja dia tidak akan cukup. Dia tidak bisa memenuhi hidupnya kalau tidak bekerja. Itu berarti levelnya level kasab. Nah, orang yang levelnya kasab kok malah ingin tajrid, itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Saya ambil contoh yang paling mudah. Saya pernah dapat cerita di satu desa tertentu di kampungnya mbah saya sana di Kelampok. Ada orang tuh pengen wiridan terus, jadi bedino ini masjid. Wiridan itu tasbih ngeri, muter wis keluar, klodak. Sedino iso entek tasbih piro. Do pedhot kabeh.
saking semangatnya. Tapi dia tidak kerja. Nah, yang nama kebutuhan hidup itu kan pasti tuh makan, minum, anak jaluk jajan, SPP, kuliah, awakmu kuliah, kebutuhannya apa? Kuliah, kos, mangan, jajan, pulsa, token, bensin. Apa meneh kang ngeri? Urip kan ora butuh mangan tok ternyata. Apa meneh nek wis mendekati bulan Ramadan, undangan tiap satu karo minggu ngeri we. Memperkawin. Itu saya kadang nek pas wis ngono kuwi, sedina iso 3 nggon 4 nggon. Digawe 50-an wis itu 200, gawe 100-an gitu 400 durung bensine, durung solare. Loh, ini kebutuhan konkret, Pak. Ini kebutuhan konkret. Nanti kalau jenengan sudah berumah tangga bisa baru merasakan yang namanya kebutuhan itu tidak hanya apa? Makan dan minum. Ono wong mati, kudu nyemplungi kotak. Ngono, wis pokoke ngeri pokoke. Isine pokoke mawur duit pokoke. Lah ini dia tidak kerja. Akhirnya dia mengandalkan sewa sawah dari warisan orang tuanya. Oke, dia masih punya sawah dari warisannya, disewakan, masih cukup dia. Bendino pokoknya ya sholat duha, kesel wiridan turu, Allah Akbar, sholat duhur maca Quran, kesel turu meneh, ngeleh mangan, gitu. Engko terus asar sholat meneh, maca Quran, entah ini maghrib, terus hidupnya gitu. Kuwi nak cah saiki jeh nom ngono kira-kira modele ngono yakin kowe diteladung bojomu. Mulih ngeleh mulih kono mangan tasbihmu kono. Masjidnya kono dikeletak sisano. Ini sholat suwe tadi kan apa tadi menyewakan menyewakan apa? Sawahnya. Menyewakan sawah itu kan ada batasnya. Contoh ya, sak bau itu sekarang berapa? 15 juta. Dit 15 juta ini ketoke akeh, Mas. Ketoke akeh. Tapi nek dicakke ning rumah tangga itu pokoknya anake akeh. Mawut kuwi. Sedina sontek. Kayak bayar SPP, bayar kos, bayar iki, bayar sih. Dit semono ketoke akeh, tapi nek dicakke niku ning rumah tangga, ya Allah, betapa sangat ngepres. Terus akhirnya habis uangnya. Apa solusinya? Sewakan tahun berikutnya. Terus ngantek berpuluh sampai tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai sekian tahun. Yang namanya orang nyewa ke sawah kok sampai puluhan tahun, sapa sing gelem? Lek nyewa sawahku lek piro? Ya wis murah-murahan lah. Iki banting harga. Kono-kono 15 juta, aku cukup 10 juta. Lah nyewane kapan? Sok 20 tahun kas. Lah aku kadung mati. Akhirnya solusi praktis apa? Menjual sawah. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah, yaitu dengan menjual sawah. Jadi kena duwe masalah utang, maca surah Yasin kok ora mandi, surah Waqiah ora mandi, kulhu ora mandi, sing paling mandi maca surat tanah. Langsung cespleng cash. Sertifikat betul. Akhirnya sertifikat ini dijual. Baru dia tersadar, oh ternyata makom saya bukan makom tajrid. Dia harus pontang-panting kehabisan dananya, kehabisan modalnya. Dia sudah supaya menyerah. Akhirnya dia masuk ke kasab. Apa tadi? Bekerja. Masuklah dia bekerja. Kerja menurut kaya wong-wong. Umumnya wong tani yo macul. Umumnya wong biasa nggak punya keahlian yo tukang batu, akhirnya merantau ke Jakarta. Ini cerita nyata Pak, bukan saya buat. Ini cerita nyata dari saudara saya yang melihat langsung kejadian ini. Kenapa saya omongkan ini? Ini untuk memahamkan kita teori ini, gitu loh. Bahwa orang kalau ditakdirkan Allah dalam makom kasab, nyambut gawe, itu ndak usah Anda pingin ke makom tajrid. Sebaliknya, orang kalau makomnya tajrid, ya, redaksinya kalau kau makomnya tajrid tapi kau pingin kasab, itu juga tidak benar ya. Jadi wonge jadi mursyid misalnya, mursyid thariqah, dia bimbing guru spiritual banyak orang, atau dia ini punya profesi terkait dengan spiritual apa gitu ya. Pokoknya sini mau ibadah dong, mendekatkan diri kepada Allah, dia dicukupkan oleh Allah.
dan ada dalilnya toh, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi dia rezeki yang tidak disangka-sangka sebelum. Cukup ya. Nah, kalau orangnya sudah levelnya ini cukup, kok pengen malah kerja, itu malah ya terbalik. Jadi masing-masing punya porsinya. Wa iradukal asbab ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmah al aliyah. Justru kamu terjun bebas dari cita-cita yang tinggi. Nah, saya lanjutkan yang persoalan kasab tadi. Cari uang itu hukumnya gimana? Wajib. Mencari rezeki yang halal itu kata Rasulullah hukumnya wajib. Mencari rezeki halal wajib. Kata Rasulullah, siapa yang pagi hari berangkat, sore pulang dalam keadaan capek, itu melebur dosa-dosanya. Jadi awakmu mangkat fresh, gitu, ning kantor kok isine kuwi lembur. Bos sing lembur apa? Ono sing lembur chattingan, ono sing lembur YouTubean, ono sing lembur gawe kerjaan tenan. Mulai kesel, kata Rasulullah, itu proses peleburan dosa. Bahkan ada satu riwayat, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, dengan zakat, dengan haji, kecuali dengan capeknya bekerja. Nah, ini fadilahnya orang bekerja. Makanya orang bekerja itu luar biasa. Oh, jangan Anda pandang sebelah mata. Oh, gue ini ora traweh malah kerja wae. Nah, dia kalau tidak kerja, jelalah shift malam, terus keluarganya tidak makan. Traweh hukumnya sunnah, bekerja hukumnya wajib. Anda puasa Ramadan tidak tarawih kan puasanya tetap sah. Cuman ora iso tarawih. Nah, tarawih kan iso diganti malamnya. Nah, jadi jangan orang itu mengukur kesalehan orang dengan kesalehan diri sendiri. Nah, cari uang itu ada dua. Ada rezeki yang muktasab tadi, kasbun tadi. Ada rezeki yang ghairu muktasab. Rezeki muktasab itu rezeki yang diperoleh dari profesionalitas. Kayak jenengan itu masuk ke sini itu punya ijazah, ada interview, ada apa lagi, tes tertulis dan psikotes, interview, uji ono nota rekomendasi. Nah, kowe sing nggawa sapa? Kowe kenal gubernur apa ora? Oh, kenal Pak, gubernurku mosok ora kenal. Oh, aku malah presidennya kenal kok. Ning kono ora kenal aku. Oh. Berarti tergantung kowe sing nggawa sapa. Nah, wis tekan ndi iki urusan pokoke adu jago kan gitu. Terus dapat gaji. Gajinya tiap tanggal, sini tanggal 1 atau tanggal 30? 1. Ada yang model tanggal 1, ada yang tanggal 30. Tur pancet. Gitu, pancet. Pancet itu apa enggak? Stagnan. Anda akan naik kalau sekian tahun kan gitu. Ada kenaikan kan sekian tahun. 3 juta ya 3 juta terus. UMR Semarang berapa? 2 juta 600 atau 800 yang terbaru UMR Semarang. 800 ya. 2 juta 800. Yang masuk ke rekeningmu ya semua terus. Itu rezeki muktasab. Tapi ada rezeki yang ghairu muktasab, rezeki yang diperoleh tanpa harus bekerja. Rezeki ini akan masuk ke kantong kita karena keberkahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Unlimited, anytime, anywhere, anytime, kapanpun, dimanapun, bisa nyumber terus. Jadi orang mikiri iki pandemi apa ora. Nah, mikiri ini tanggal 1 atau tanggal 30. Itu kalau memang rezekinya datang. Ini bedanya rezeki muktasab dan rezeki ghairu muktasab. Kalau rezeki muktasab tadi harus pakai ijazah. Rezeki ghairu muktasab itu dengan pendekatan diri kepada Allah. Di antaranya tawaran Quran, 1 bertakwa, 2 istighfar, ya. Dulu kan ada zamannya Nabi Musa, suwi ora ono udan, ora ono panen, ora ono wong hamil selama 40 tahun. Nah, akhirnya domorong ini Nabi Musa. Gimana ini? Kok Nabi Musa, Nabi Nuh ya, Nabi Nuh. Bagaimana ini Nabi Nuh? Ini kok tidak ada hujan, tidak ada panen. Akhirnya disuruh beristighfar. Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Kon istighfar.
maka Allah akan turunkan hujan yang deras. Allah yumditkum bi amal, memperbanyak anakmu dan memperbanyak hartamu dan anakmu. Maka yang belum punya anak, sudah lama menikah, perbanyak istighfar. Wis kerja pontang-panting yo uripe pancet wae, malah tambah utange. Yen ora kerja ora duwe utang. Bandang kerja malah utangnya tambah akeh. Ana ora? Ya akeh, soalnya dia antara kebutuhan dengan penghasilan pengen dibanyakkan kebutuhan, itu yang menjadikan urip susah. Wis ngerti penghasilan 3 juta, utangnya tiap bulan 4 juta. Masuk akal tak? Kredit motor, kredit omah, kredit mobil, entek toh. Akhirnya susah dewi gawe dewi ya. Dia hidupnya susah yang membuat dirinya sendiri. Ini orang gaya hidup orang kota itu begitu. Jadi antara penghasilan dengan pengeluaran digawe bakbu. Gaji 4 juta, cicilane 4 juta. Lha kowe mangan opo, Warman? Akhirnya bingung, moro niki kiai pripun yai niki kula utange kula kathah. Lha sing utang kowe kok bingung karo aku lah. Kok aku mbok jak mikir utangmu. Wong sing mangan ya kowe dhewe. Ini perilaku orang kota begitu demikian. Seharusnya kan dia rasional. Orang utang itu berarti harus bayar. Ini terjadi juga di kalangan teman-teman karyawan kan gitu kan, dipotong bank, potong koperasi, potong apa lagi modelnya. Wah, akhirnya kerja itu rasa semangat. Aku malas kok kerja ini gini, ora bayaran. Padahal wis dipotong rono rene duwite mbok pangan ngomongnya kene wis ra penak kabeh. Kerja ora penak, ora bayaran. Padahal ki mu gajimu akeh ning mbok potongke finance apa koperasi, potongke apa ngomongnya iso sengak kerjane kene ra bayaran. Lha aku iso ngomong ngene iki soalnya ya krungu omongane kancamu kuwi mau. Ana wong sing model ngono ki mau. Nah, makanya hidup itu ya perlu syukur malah. Sing penting nak syukur iku penak. Syukur itu ya saonone disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Wis pokoke aja ndangah urusan donya ndelok sak ngisore, urusan akhirat ndelok sak dhuwure. Apalagi tadi ya istighfar. Ada lagi sholawat. Nah, kata Rasulullah, man asyurat alaihi hajatu. Siapa yang sulit hajatnya terkabul, falyukthir minas sholati alaihi. Perbanyak baca sholawat. Terus infak, itu kata Quran, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu. Ini malah lucu meneh. Resep Quran ini nak mbok pikir-pikir ya malah lucu. Siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia infak. Allah akan menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kan lucu tuh. Mesti kan bapak itu lah, yo urip susah kok malah kor infak. Iki ini ora nah. Padahal ini resepnya Quran. Jadi jari percaya karo Quran, dikandake malah darani ngapusi, kan ya memang berat. Maka ada pedagang bubur itu, ada cerita itu. Kalau dia kan bubur kan ada kinconya, tahu kinco ya? Nah itu mesti ditetesi. Bu, mesti membuat tetes itu. Aku pingin sodakoh dengan semut. Karena akhirnya semut datang. Nah, terus semutnya minum kinconya. Dia mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau ngono kuwi di pakanan, akeh ana semut. Kira-kira mbok panggake apa malah mbok goleki kapur ajaib? Kapur ajaib. Tujuannya apa? Tujuannya ben pakanannya selama sangka semut. Nah perlu malah golek ngogas. Ya Allah, diobong pisan ya. Ini fakta. Wah, mulane ibu-ibu mesti ning dinding nggone kapur ajaib. Wah, lingkare. Iki pindang lingkare. Sego kok kene dhuwur kompor. Nah, ben panas terus. Ya Allah. Nah, ini fakta. Jadi, saya pernah lihat YouTube-nya Habib Syekh itu pas diwawancara di TV Malaysia. Salah satu pertanyaannya gini. Beb, ini so sukses seperti ini tuh resepnya apa? Beliau itu salah satu jawabannya, ini amalan doa dari ibu saya, keberkahan dari doa ibu saya. Ibu saya itu punya amalan yang luar biasa. Setiap pagi itu nguwur-nguwuri gula ning ngarep omah. Sedekah karo semut. Wot ayo ngombe mangan. Wur-wuri. Awake kan ora ana gula ana semute kon lunga. Ibunya Habib Syekh itu kalau pagi punya kebiasaan ngur-nguri semut. Nah iki ndadekake dongane mandi. Lan iki monggo bar iki tekan omah tuku gulane mbok wur-wurke ning omahmu, ruang tamu, kasur.
Jadi semua medun akeh kan malah ganjarannya tambah akeh. Masyaallah. Ya, jadi apa tadi? Ada rezeki yang muktasab, ada rezeki yang ghairu muktasab. Kemudian kalau Anda sudah kerja, itu bagaimana posisi harta Anda? Ada yang mahmud, ada yang madmum. Ini saya masukkan ke karyanya beliau yang kedua, Tajul Arus. Ada yang mahmud, ada yang madmum. Orang mencari dunia itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Siapa yang pencari dunia yang terpuji? Yaitu tadbirud dunya lil akhirah. Orang cari dunia tapi endingnya untuk akhirat. Ini terpuji, Pak. Saya ingin kaya biar zakat saya banyak. Saya ingin kaya supaya saya bisa banyak sedekah. Saya ingin kaya, nanti kalau sudah kaya saya mau bangun masjid. Ini biasanya ngomongan ngono ki biasanya omongan wong kere-kere ya. Wis sugih lali. Aku kok nak sugih tak aspal kabeh. Nah, wis sugih ini tak paving kabeh. Bentang wis sugih lek ora mbok paving lek. Lah engko lak ya urusan pemerintah to kuwi. Aku tak kanggo sing liyane. Dadi nak was Syekh kiri omongane iki ngono. Empuk. Nah, aku nak wis nganu wis. Terus saya kemarin pas ngaji kopi soda itu di Pekalongan, orang kaya duriannya Mbah Soleh Darat dengan Pak Bupati Pekalongan. Itu habis bangun masjid 2,5 M dari koceknya sendiri. Saya diminta ke sana, terus kita sholat zuhur di situ. Terus dia ambisi sama saya nanti terus bangun pesantrennya Mbah Soleh Darat. Saya minta untuk segera dibangun karena memang tidak ada pesantrennya Kiai Soleh Darat, sudah tidak ada. Jangan sebagai dzurriyyah yang kaya, Anda punya kewajiban. Nah ini insya Allah segera membangun. Kira-kira 2-3 miliar. Ini bagus. Di depan terminal Penggaron itu ada masjid baru sih, itu dari orang satu, dulu asalnya orang miskin. Terus dia berkomitmen, nanti kalau kita kaya harus bangun masjid. Sekarang bangun. Di depan terminal Penggaron, masjidnya NU itu dibangun dengan koceknya sendiri. Dana kurang lebih 3M. Bagus. Pokoknya Masya Allah, gue nak ditmu akahi omongan penak pokoknya. Rebukan takmir masjid. Ayo niki mangke dibangun pripun tae. Jawa pira urunan 1 juta, kowe pira 500, kowe kula kali atas mawon, kowe kula mau sak mawon. Ning ditulis lho nggih. Ya yo. Nek perlu mangke diumumke tiap Jumat. Yo. Kere tapi gue ya. Ribut ngono lho. Sing cah gedhe teko. Nyuwun sewu yai niki telase pinten? Nggih kurang lebih 500. Mun kula tutup mawon. Penak to. Mangke rekeningnya pundi, mangke jeneng kula transfer 500 juta. Selesai masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Gara-gara sugih. Dadi nek sugih ki penak, Pak. Selesai masalah urusan-urusan ngono kuwi. Ya. Makanya ini pencari dunia itu tidak madmum tapi mahmud, dia terpuji. Ya, tak golek dalil ben kowe semangat kerja ya. Mulai sejak nom-nom ini harus semangat. Kowe kudu dadi wong sukses. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Pertanyaannya sapa sing iso ngetokke zakat? Wong sugih apa wong kere? Wong sugih. Bar zakat kon haji. Haji bayar apa gratis? Ya ono sing bayar, ya ono sing gratis. Kita mungkin nak mangkat aku ya gratis sudah. Abidin atas biaya dinas. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sing aweh luwih apik daripada sing menerima. Sing salah memahami hadis ini nak salaman diwalik. Diongkek. Ojo ngongkek loro. Lho, iya tangan saya di atas, biar tangan saya di atas. Karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Orang kaya, orang pedagang jujur sugih iku sok bakale bareng karo Kanjeng Nabi mara ning surga bareng syaratnya jujur. Tapi wong sing sugih kuwi ya nelongso. Nelongsone apa? Mlebune surga kacek berapa tahun? 500 tahun daripada orang miskin. Makanya kalau Anda ingin cepat masuk surga, ojo sugih. Kere wae. Loh, jenengan ning swalayan ya, beli sak kresek. Itu pasti sedih loh, tit ngoten ning kasir.
Tapi jenengan tumbasnya sak troli, rong troli. Itu lama itu. Dit. Jadi kamu kalau banyak hartanya, halalnya ada hisabnya, haramnya ada siksanya. Ya. Halalnya ada hisabnya, haramnya ada siksanya. Maka nabi terakhir yang masuk surga itu siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mlebune surga paling suwi, paling akhir. Kenapa? Sugih. Sahabatnya Rasulullah yang paling terakhir masuk surga siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini tak wacake kekayaannya para sahabat yang fenomenal itu. Utsman bin Affan itu kaya. Dia wafat meninggalkan 1.500 dinar, 1 juta dirham, meninggalkan 1.000 kuda, 1.000 budak. Masya Allah, 1.000 kuda. Kuda harganya berapa? 20 juta. 20 juta kali 1.000, betul nih bro? 20 miliar. Nah, ini mung tunggangan itu. Terus 1.000 budak. Terus meninggalkan sumur, Aris, Khaybar, yang kira-kira totalnya ada 200.000 dinar. Amr bin As, geng-gengnya para sahabat, meninggalkan harta 300.000 dinar. Kemudian Zubair bin Awam, ini hartanya 500.000 dinar, meninggalkan 1.000 kuda. Nah, cara saiki 1.000 kuda ki yo ninggalke Alphard, Fairfire, gitu, Mercedes-Benz, BMW, gitu, Porsche, terus Rolls-Royce, terus apa nih, Pajero, Fortuner, Avanza Rano, Rebon, apa sini, Lamborghini, pokoknya sing regane iki yar-yaran kabeh. Pintunya 2, joknya 2, ya. Pokoknya semakin mahal mobil itu, joknya semakin sedikit. Ane ana wong donga itu salah donga, ya Allah berikan saya mobil yang pintunya 2 ya Allah, joknya 2. Nah dia orang jelaskan secara konkret, malaikat ini ngabulke iki proposalnya akhirnya sing biasa sih entuke kol brudul. Sing nganggo ti material. Ya Allah, digas buanter ngono ki iso gegeg. Miring ngono ki. Apa jenenge menggok kebanteran lawang iso buka dhewe. Kere. Layar pingin sugih, ndongane salah. Mulane kowe nak ndonga kuwi sing apa? Lengkap, ya. Nek kowe nak ndonga sing lengkap. Ya Allah, muga-muga entuk mobil sing pintune loro, sing regane semene, mereke iki, warnane iki. Itu penting itu. Itu nak cara ilmu motivasi, namanya apa? Afirmasi ya. Afirmasi. Jadi ke tahun ini pingin apa? Itu kamu bayangkan terus. Nah perlu mbok print out. Mbok print out template kene kamarmu. Itu kayak pengen haji, nah kamu print out Ka'bah, setiap kamu lihat, nah itu maca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Kayak pengen apa? Mobilmu apa di print out. Nah perlu kayak tuku brosure, golek brosure, mbok pentelengi terus dongani, dadi, gitu. Pengen apa? Sing pengen jomblo, pengen menikah. Nah, wis nganu print out wedding. Template ke fotomu ning kono. Nah, sing wedoke iki urung ono tanda tanya. Siapa ini ya Allah? Nah, segera akan ada isinya ini. Nah, jadi bayangkan terus. Itu ning alam bawah sadar itu akan terjadi. Maka kalau bisa kau membayangkan sesuatu yang baik-baik, kata Allah kan, ana inda dhanni abdi bi. Saya menurut persangkaan hambaku. Terus kekayaannya Abdurrahman bin Auf, asharu min ayyudhkar. Lebih masyhur daripada kita sebutkan. Wis ora enggak terbilang lagi kayanya Abdurrahman bin Auf. Itu yang cerita fenomenal itu. Dia pengen miskin, pengen apa akhirnya gimana itu? Membeli kurma yang busuk. Itu kan terkenal ya, yang WA. Jadi dia pengen kere. Akhirnya membeli kurma-kurma yang busuk dengan harga yang bagus. Misalnya kurma bagus harganya 50 piro kan? Kurma sing apik bener piro? 250.000 lah, ini bisa hubungi Pak Saiful. Oh, final soalnya bisa nak promosi kayak 250.000. Tapi ini sing bosok dituku juga berapa?
250.000 pengine dia miskin. Duh, ternyata ning daerah Yaman pundi iku ana loro, ada wabah. Katanya wabah ini bisa sembuh dengan makan kurma yang busuk. Dicarilah kurma yang busuk. Ning Madinah wis ora ono. Sudah diborong semua oleh siapa? Abdurrahman bin Auf ini. Malah anggarane saka negarane per kilone 500.000 karena untuk obat. Akhirnya kulaane 250.000 dituku 500.000, berarti 100%. Tambah sugih to. Emang nak takdir sugih arep angel, arep kere angel. Wis wis ndelalah. Tapi nak takdir kele, arep sugih angel. Dedet sithik lara. Dedet sithik anake masuk angin. Dedet sithik mangan enak ora doyan. Kudune mangan ning warung sing larang-larang. Nek wis ra dedet ning KFC, Kucing Food Club. Nah, angkringan niku. Tapi nak wis duit pas akeh KFC tenan, Kentucky Fried Chicken. Nah, tapi nak pas kere, nah memang biasanya gitu. Saya tuh kalau ketemu banyak orang kaya itu kalau makan sangat sederhana sekali. Pinggir masjid itu kan tanahnya sangat ambra-ambra itu Pak Ali. Itu saya pernah di kamarnya itu. Inam sini Inam. Pripun Pak Haji? Nih kalau kamu pengen tahu makan saya tiap hari, apa jal? Tahu goreng cocolke karo kecap. Iki mendino ngono. Aku ora doyan aku. Mendino kon mangan ngono ora, aku angkat tangan aku. Tanah itu kan miliaran duitnya, mobilnya welek pol. Nah, mobilnya, bukan berarti aku ngerasain dah. Ini kita berbicara tentang ilmu, bahwa dunia itu, jadikan dunia di genggaman tanganmu, bukan dalam hatimu. Hidup itu ya bukan berapa banyak yang Anda saving, tapi hidup itu, rezeki itu berapa banyak yang Anda manfaatkan, nikmati, ya kan? Nah kayak gini sugih ra kenal, urip omong Telogosari Juar, Telogosari Meragen, kos USM, lu ini bendino kok ngono, ora Ka'bah ya ora tahu, numpak pesawat ya ora ngerti ceritane, wedi, kesamun numpak pesawat burung tahu, napa, maneman duit tuh gawe numpak pesawat, rekening gua akeh, harga apa mati mbok tinggal ya urip iki dinikmati, wayah haji, kudu mangkat haji, duwe duit. Duwe anak, wayah udan-udan yo duwe mobil. Nah, omahmu cilik pengen gede yo tuku sing gede, nggo kanggo majelis taklim. Nah, iku nak cara ning kitab iki Tajul Arus ini kalau kamu pengen ndonga ben mandi iku caranya jangan langsung to the point dunia. Ini kalau dalam kitab ini siapa yang mengarah akhirat, dunia masuk. Siapa yang orientasinya akhirat, dunia masuk. Maka caranya kalau doa itu jangan langsung to the point dunia. Dunia itu sebagai sarana saja. Ya, contoh ya, tak warin dongo ya. Mun wis mandi ono vine lho. Misalnya ya, contohnya awakmu sing bar nikah urung di omah. Ya Allah, saya ingin rumah ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak untuk buat rumah yang nanti rumah ini saya jadikan sebagai majelis taklim ya Allah. Nanti ada taklim Quran di sini ya Allah. Endingnya Qurannya. Endingnya adalah kau li'ila'i kalimatillah. Nanti Allah berikan terus. Ya Allah berikan aku uang yang banyak ya Allah, pengen daftar haji. Endingnya haji. Ya Allah berikan aku mobil ya Allah supaya saya bisa berbakti kepada kedua orang tuaku. Saya bisa mengantarkan silaturahmi orang tua saya ya Allah. Endingnya apa? Birrul walidin. Meskipun kowe iso numpai. Tapi nak ya Allah, ini teman-teman wis do mobil ya Allah, kok ketok kiri dhewe ya Allah ya. Oh ya saya itu contoh kayak sugih sithik lho ya Allah. Endingnya apa? Kowe ben ketok gagah toh. Alhaakumut takatsur. Nah, ini cara berdoa. Cara berdoa itu harus apa? Levelnya level tinggi yaitu akhirat. Nanti Allah akan berikan itu. Kalau nggak percaya silahkan. Saya sudah ngalami soalnya ya. Jadi orang ternyata ngumpul ke duit kanggo haji itu lebih mudah daripada ngumpul ke duit kanggo tuku mobil. Rezeki itu ono wae. Nah, ada salah seorang teman saya, saudara saya di mana itu Paraan. Habis itu cerita sama saya, memang betul. Iya, memang jenengan biar tak kadani orang ngandel loh. Sekarang sudah ngalami baru percaya. Dia ini hajinya utang dana talangan. Kan dulu ada itu dana talangan haji di bank-bank kan ada, tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada. Diambil sama istrinya, tiap bulan itu angsurannya 1,5 juta atau berapa itu. Ambil sekian tahun. Pokoknya dia punya tanggungan 1,5 juta. Dodolannya cilik, omah cilik di paruh.
teman tetangganya ada yang jualan, ada toko modern juga, dekat pasar juga. Tapi subhanallah, cerita sama saya itu minimal satu hari itu badine dodolan klontong tadi itu 50.000 Pak. Minimal. Itu masih ada sisa untuk makan, bisa nyekolahke anake mondokke. 50 kali 30 berapa? 1,5 juta. Dia bisa bayar bangunnya tadi, cicilan. Di akhir mau berangkat haji, kan orang kalau haji itu kan DP-nya 25 juta itu. Kalau misalnya bayarnya 36 atau 37 itu kurangnya 12 ya, kali 2 22 juta. 24 juta. Ya dongo ya Allah, saya mau pelunasan haji ya Allah, saya nggak punya uang ya Allah, beri saya uang ya Allah. Konkret. Mana dongo yang konkret. Beri uang ya Allah untuk pelunasan haji. Saya nggak punya apa-apa ya Allah. Setenanan dongo nih. Ternyata hidup itu ya tidak matematis, Mas. Hidup itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Saya punya uang sekian, dapatnya sekian, enggak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tadi ini kelompok yang apa tadi? Rezeki yang wairu muktasab. Ini dia keluar rumah ketemu sama bos. Bos baku. Mas, Pak Haris, namanya Pak Haris. Haris dia Haris. Haris, aku ini punya Pak Haris, punya gudang, mau tak jual. Harga 1 M. Tolong carikan pembeli. Oh, siapa Kaji? Nanti tak carikan pembeli. Keluar rumah ketemu wong sugih. Pak Haji, jenengan butuh gudang mboten? Nika lho, gudangnya Pak Haji fulan mau dijual 1 M. Pun jenengan akat-akatan piyambak mawon. Dia ngomong sama saya 1 M. Ya wis tak urusane. Aku butuh kanggo gudang mbako juga. Secara itu kan bos-bos mbako kan. Yang ada orang sana pasti tahu lah. Akhirnya ketemu ini, deal. Harga disepakati 975 juta. Cash, bayar, wis, deal. Mas saya tadi, saudara saya, Mas Haris tadi, diberi fee 25 juta cash. Kekurangan bayar tadi berapa? 24 juta. Subhanallah. Allah berikan rezeki itu tanpa dinyana-nyana. Barokahnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya apa tadi? Rezeki yang wairu muktasab. Nah, tadi kan Mahmud sudah kita bahas. Ada pencari dunia yang madmum, yang tercela. Apa itu? Tadbirud dunya lid dunya bahasanya gitu ya. Tadbirud dunya lid dunya. Ini pencari dunia yang tercela. Mencari dunia tapi endingnya untuk dunia. Ini tercela. Aku pengen sugih, nek sugih sudah omah sing apik. Ben ora kalah karo koncone lah. Mosok aku kerja ning Semarang ketok ora sukses. Nah, aku yo tuku mobil yo sing apik, tuku motor sing apik. Endingnya itu dunia. Ini tadbirud dunya lid dunya, madmum, tercela. Ya, jadi awakmu pengen sukses dunianya boleh, tapi tadi sudah saya sampaikan ya resikonya ya. Apa resikonya tadi? Mlebune surga, keri, enak sugih, ahli zakat ya nan, ahli sedekah. Engko iki ning mlebune surga keri. Mau koncone sapa? Nabi Sulaiman. Nah, sahabat sapa mau? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi tapi kalau sugih malah ora zakat, ora sedekah. Ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi. Sugih, ora zakat, ora sedekah, tidak ada kepedulian sosial. Nah, ini hanya istilah hanya untuk ceng-ceng tok, hidup itu hanya untuk mencari kesenangan. Ya. Ngeleh mabur ning Jakarta, mangan warap, potongi mules, ngising ning Singapura, baru ngising ning Singapura, cewek ning Australia, ngantuk moro ning di Batam, tuh, tangi-tangi, hidupnya dari satu penerbangan ke penerbangan yang lain, Gojek pribadi, orang kaya, orang gelem kok, numpak mobil ora gelem, rono rene tumpakane pesawat pribadi. Dihambur-hamburkan untuk itu. Padahal duit semono akeh bisa memberikan kemanfaatan banyak orang kalau kita punya ilmu, kayak bangun pesantren, kanggo bangun TPG, bangun masjid Salim, musola-musola sing rusak dibangun, madrasah-madrasah yang rusak dibangun, masjid-masjid yang rusak. Subhanallah. Jadi kalau endingnya hanya untuk kesenangan duniawi, maka
madhmumun, tercela. Ya, kesimpulannya ada orang yang ditakdirkan Allah makomnya makom bekerja sambil beribadah, ada orang yang ditakdirkan Allah hanya beribadah saja tanpa harus bekerja, tapi sudah cukup. Masing-masing punya makomnya sendiri-sendiri, tidak usah saling iren-irenan. Gitu. Kalau ada mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke bait berikutnya, kami persilakan. Ya, baik Bapak Ibu, baik yang di online maupun offline. Ada yang mau bertanya maupun silakan. Ya, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Tanggamis. Ini mungkin pertanyaan, mohon maaf tidak spesifik ke tajwid dan kasar tadi. Jadi ini terkait keilmuan tasawuf. Kalau kami ketahui bahwa ilmu tasawuf itu tingkatan ilmunya itu lebih tinggi daripada fikih. Ini setahu kami. Jadi kalau dianalogikan di akademik itu orang harus menyelesaikan metodologi penelitian, habis itu baru masuk ke penelitian. Ini analogi, mohon maaf kalau mungkin salah. Terkadang yang kita temui di lapangan itu ada sebagian orang atau sudah menjadi imam dan yang lain itu lebih ke satu sisi. Ada yang lebih ke fikihnya yang tinggi tapi tidak diimbangi dengan tasawufnya. Sebaliknya juga ada yang tasawufnya sudah tinggi tapi tidak mau lagi kembali ke fikihnya. Ini yang menjadi kadang sebagai makmum itu terkadang bingung. Jadi contohnya kalau misalnya fikih, orang yang ahli fikih jadi menjadi kuat atau susah untuk dinegosiasi dan yang lain, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya ahli tasawuf, ini kadang-kadang apalagi yang sudah menjadi imam dan yang lain mungkin di desa-desa itu kadang-kadangnya karena kebiasaan seperti itu ya sudah dia tidak mau kembali lagi ke fikih. Mungkin kalau dianalogikan yang viral sekarang kayak nyanyinya Iis Dahlia. Jadi marhaban tiba. Jadi harusnya kan Ramadan tiba misalnya seperti itu. Tapi malah nyanyinya itu marhaban tiba gitu. Itu yang terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, gimana sebagai makmum itu menyikapi dari imam atau sudah menjadi ustadz dan yang lain kalau misalnya dia ahli fikih banget tapi tidak diimbangi dengan tasawufnya atau sebaliknya. Kita sebagai makmum itu bijaknya seperti apa? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum saya jawab, saya mau ceritain. Ada dua kiai datang ke seorang orang kaya, mau disugati mangan. Di situ lauknya itu ayam, ya rica-rica ayam atau ayam goreng. Kiai Fulan A yang ahli fikih tanya, ini tadi ayammu kok ngakeh meni dari mana ini? Ada ayam goreng, ada ayam rica-rica, ada ayam geprek, ada ayam gongso, ada ayam apa? Model masakan ayam mono kabeh. Kata pemilik rumah, ya tadi kula nganu yai, kula colongke ini tonggo wae tak cekelke 5 niku wae sembelih penak malah. Pradoyan aku. Ya ini sing sisi panganan enak-enak rati pangan. Tak pangane aku kabeh bungkus sisan. Pulang di perjalanan ada dia. Sampean ki piye to? Ki mau wis dijelaske. Ayam iki mau
oleh apa? Nyolong. Lah kok malah sampean ki mangan iso koyo ora tau mangan ayam wae, malah digawa bungkus. Oh ben to santriku akeh daripada niki mubadir. Nah. Lah nggih sampean ki piye? Kalau menurutku ini haram, enggak boleh dimakan. Kata kiai tasawuf, iki halal. Iki halal. Kasafku mengatakan ini halal. Nah orang percaya yuk balik meneh yuk, interogasi, takon, investigasi ini sebetulnya itu ayam dari mana? Wah, akhirnya pulang, balik meneh ning tempatnya sing timur tamu nih bang. Assalamualaikum Pak Ji, kimo ayam tadi sebetulnya dari mana? Oh niku wong nggih ayam tonggol niku kula. Lah terus wis kondo puru. Nggih mboten sak kondo lapo kondo. Lho, lha Pak ora halal, mboten wonten perjanjian. Piyambake niku gadah utang kula niku 5 juta. Jare niku Pak Ji aku ora iso nyarutang. Wis pokoke nyarutane nang pitikku cekelen ngono. Oh, lah berarti lah ya halal. Nggih halal wong niku mboten wonten perjanjian. Dhek carane mbayar utang niku nanti kula nyekel pitike. Jare ki tasawuf piye? Ora. Nah, cah kene yo. Ngerti nang. Iki namanya ilmu kasaf. Ngerti apa yang hakikat realitas. Tapi nek wong fikih ndeloke apa? Formalitas tok. Nyolonge iki mau. Tapi nek sing ahli tasawuf ndeloke apa? Sak inti-intine. Core of the core. Nah, intinya inti apa? Ngerti deh. Ini sekilas contoh seperti itu. Nah, menyikapi apa yang terjadi, idealnya orang itu ya tidak hanya bertasawuf, tapi tidak fikih saja, tapi juga bertasawuf. Bertasawuf juga idealnya dengan fikih, kedua-duanya jalan. Orang kalau ahli fikih toh ngandalki amal, padahal amal itu kalau kita bahas kemarin ternyata tidak semua amal kita itu tidak ada jaminan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ini nabar sholat. Nabar sholat itu apa yang keluar dari mulut kita? Astaghfirullahaladzim. Kita bareng lakon itu sobat. Enggak tahu. Kamu habis sholat kok mesti istighfar, ada apa? Pernah mikir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Ono ra kiai langsung apa jenenge iki? Zikirnya selain itu ada enggak? Karena sing tuntunan Kanjeng Nabi kan istighfar. Artinya iki nandake kalau belum tentu sholat kita sah, belum tentu sholat kita sempurna. Ini kalau pakai tasawuf. Nah kalau fikih sah, karena belum tentu apa yang kita katakan sah itu sah. Meskipun aturan fikih sudah dijalankan, tapi kalau tasawuf membahasnya lebih dari itu. Ini contoh meneh tentang wudu. Wudunya fikih ya seperti itu, basuh muka, basuh tangan dan seterusnya. Tapi kalau tasawuf lebih dari itu. What behind it? Ada apa itu? Why? Kenapa kok kamu disuruh membasuh muka? Ini kan tidak ada dalam bahasan Fathul Qorib. Tidak ada Fathul Mu'in, tidak akan dia menjelaskan kenapa kok yang dibasuh muka dulu. Ini hanya bisa terjawab kalau kita belajar tasawuf. Karena muka ini adalah anggota tubuh kita yang berhadapan-hadapan langsung dengan dunia. Kowe ndelok cewek ayu, nggone apa? Mata ada di muka. Ana wong ndelok nggo dengkul. Sikilku keduten kok. Apa? Ana cah ayu. Ora mosok ndelok cah wedok nggo dengkul. Anda kalau cari KTP itu yang distorkan apa? Foto wajah. Wajah representasi dari seluruh organ tubuh kita. Ya, satu wajah itu langsung berhadapan-hadapan dengan dunia, yang dunia itu kadang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata atau wajah ini adalah representasi dari seluruh organ tubuh kita. Ada OTT dari KPK itu, operasi tangkap tangan. Yang nomor duit apa itu? Tangan atau wajah? OTT kan? Operasi tangkap tangan. Itu sing nomor duit apa itu? Tangan kan? Tapi pas dicekel KPK disyuting karo wartawan yang ditutupi apa? Tangannya atau wajah? Wajah. Harusnya kan tangan itu. Karena yang nomor duit tangan. Tapi enggak, yang ditutupi wajah. Karena wajah ini menggambarkan seluruh organ tubuh kita. Nah, wajah ini karena sering berhadapan dengan dunia yang sering melalaikan kita dari Allah, maka harus dibasuh bima'it taubah wa ma'il istighfar. Ini adanya di tasawuf.
Kenapa tangan harus dibasuh? Kuwi kan basuh sing munafike sing dibasuh. Kene kudu teles kuwi, lekuk-lekukane kuwi. Kuwi kalau bajunya panjang harus dilengkuk, dinaikkan. Nah, tapi kalau tasawuf tidak berbicara hanya itu. Kau basuh tanganmu supaya dosa-dosa kau gantungkan hidupmu lewat tanganmu itu bisa hilang. Orang itu seringkali kan ngomong gini, saya itu kalau nggak kerja ya nggak makan, maka saya harus kerja. Padahal kan omongan ngono benernya akeh salah. Ning rumah sakit itu ora ono wong sing do kerja. Mong plolok matane. Pinggire parcel wakeh. Mangan tiap mangan ya malah enak-enak. Ora percaya jajal lho. Wong nek omeh mati amplope wakeh ngono iki. Tanggane do teko kabeh. Dia enggak kerja itu, makan dia. Kowe tahlilan, enak pas ning kene iki. Mulai apa Prof Muladi mulai mitung dino ana 40 wingi nyatus. Wis ora kerja to, mangan kabeh to iki. Malah ana yasine, ana Qur'ane. Dadi konsep ora mangan, ora kerja ora mangan iki ora bener. Ya ana benere ning akeh salahe. Nah, karena orang itu menggantungkan hidupnya lewat kerja. Lah kerja itu mayoritas pakai tangan, itu salah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu menyengaja sesuatu maka tawakallah kepada Allah. Kau tidak boleh menggantungkan hidupmu pada Allah. Yang mencukupkan hidupmu bukan kerjamu, tapi Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak kei contoh kena ora percaya nek kerjamu ora iso nyukupi awakmu. Contoh ya. Ada orang penghasilannya 100 juta. Wis tak gawe akeh, 100 juta. Banyak atau sedikit? Banyak ya. 1 bulan 100 juta. Oke, banyak ya. Gaji apa itu? Gawe 200 juta sisan, kok dari perumpamaannya kok mang bingung-bingung ya. Satu bulan penghasilnya 200 juta. Kowe YouTuber sing kelas Atta Halilintar lah. Amri Al-Bledeki. Nah, kalau Atta Halilintar, nanggomu gawe Amri Al-Bledeki. Nah, channel YouTube. Ben mirip-mirip Halilintar, karena Halilintar itu bledek. Kowe 1 bulan penghasilanmu 200 juta Kang Amri. Ada orang 200 juta 1 bulan, tapi ora loro, ora urip, ora mati. La yamutu wa la yahya. Ora mutu ngentekke biaya. Tongok-tongok ning ICU. Coba berapa harganya 1 hari di ICU? Ning ICU itu paling murah berapa? 7 juta ya. Ono 8 juta, ono sing 10 juta. Sing kelas VIP itu ada yang 15 juta, Pak. Tempatnya tok loh ya. Belum obat-obatnya. Obat yang ada kata neuronya, bisa tak survei, pasti larang. Neuro itu ini loh, apa? Otak, saraf. Obat sing kaitane karo saraf, pasti mahal. Ora percaya takono ning apotek. Pokoke sing kata-kata neuro nih, bisa tak cek itu. Harganya pasti mahal. Orang stroke itu kan yang diserang apa ya? Saraf, ada yang saraf motorik, ada yang saraf memori. Saraf motorik berarti penggeraknya. Saraf memori jadi blank, baru ngomong sudah ngomong nih, omah mundi, jawab, omah mundi, jenengmu sopo, jenengmu sopo, lo itu sungguh itu, ada model penyakit begitu. Saya pernah jenguk tetangga yang sakit itu tanya saya 5 kali itu sama pertanyaannya, omah mundi, anakmu biro, omah mundi, anak biro, tak jawab itu diulang-ulang terus. Nah ini yang diserang saraf memorinya. Ini mahal, dia uang 100 juta itu ternyata tidak ada apa-apanya Pak. Untuk bayar rumah sakit. Maka kalau Allah katakan cukup, kita cukup. Tapi kalau Allah katakan tidak cukup, orang bakal cukup. Orang kalau mengandalkan penghasilan, maka tidak boleh kita mengandalkan penghasilan. Hukumnya ra kena. Mulane kudu dibasuh tanganmu iku sangka mengandalkan kerja tanganmu. Yang mencukupi kebutuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tasawuf yang bahas, fikih enggak. Dan begitu seterusnya ya. Intinya tasawuf dan fikih dan tasawuf harus seiring sejalan sehingga kita itu ibadahnya itu sempurna. Ada iman, Islam, ihsan. Iman itu mau masuk ning akidah, tauhid. Islam masuknya ning fikih, ihsan masuknya ning tasawuf. Implementasinya di tasawuf. Namanya sebelum masuk tasawuf itu ya fikihnya juga harus benar. Fikihnya berarti, tapi terlalu ke tasawufan ya ora benar juga. Misalnya gini ya,
ada orang sa'i Sofa Marwah itu kan harus 7 kali mas. Sa'i Sofa Marwah 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah. Ono wong kuwi dhek sa'i hanya 3 kali. Mbah atau Bu, Pak, iki sa'i jenengan iki baru 3 kali. Belum selesai kok mau pulang ke hotel itu gimana? Masih kurang 4. Sing 4 ya masih kurang 3. Apa jawabannya? Allah itu Maha Pengampun. Nggak apa-apa, aku itu capek. Tadi teman saya itu langsung pulang itu nggak apa-apa kok. Ya masih bisa jalan. Allah itu Maha Pengampun, nggak apa-apa. Loh, ini kan ya ora bener. Dia mengandalkan Allah Maha Pengampun. Tapi cara syariat ora sah. Tawaf, ya, ping itu dikandani. Bapak Ibu tadi tawafnya sudah betul semua ya secara fikih, tidak ada yang kentut. Ngapunten Yai, saya tadi kentutnya mempes gitu aja kok, apa enggak? Maka enggak batal kan, tidak tut. Pertanyaannya apa bedanya? Tut, pes, bret, brot. Nah, kan sama. Pokoknya kalau ada keluar dari 2 jalan itu wudunya batal. Paham ya? Tadi fikihnya harus jalan, tasawufnya juga jalan. Oke, saya kira begitu. Ada lagi? Ada lagi? Ada, juga ada. Ada ya? Satya? Belum. Terus? 10. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa bersama Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah, salamah wal ibadah wal istiqamah wal maghfirah wal barakah wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar wa dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an shifaan kulli nas'aluka bi rahmatika ar-rahimin wa bi habli minas salihin wa bi jalali muqimas salam wa riyati rabbana taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana saghira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika